Halo semua para kompetitor Cilok, how are you today? Anjay, jadi so Inggris nih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat alur cerita dari film God of Gamblers yang ketiga. Dan buat kalian yang belum nonton yang kedua, link videonya ada di grup WA. Maksudnya di deskripsi, ya. Nah, film ini diperankan oleh si babang tampan kita Stephen Chow dan sohib kentalnya Tat. Film ini menceritakan tentang Sing dan Tat yang tiba-tiba balik ke masa lalu dan berakhir dengan melawan penjudi hebat dari Perancis. Oke, tapi sebelum mulai biasalah klik tombol subscribe di bawah, siapin cilok campur nasi, dan intro dulu lah. Film ini dimulai dari scene yang dimana semua pria di sini sedang melatih kekuatan mereka masing-masing. Dan kemudian datang seorang pria bermata aneh. Dia bernama Taikun, dan dia adalah guru dari mereka semua. Nah, tiba-tiba datang seorang pria tua kerajaan yang datang dari masa lalu. Nah, buat kalian yang bingung, ntar bakal dijelasin, oke? Dan tak lama kemudian orang itu pun tertangkap karena disetrum oleh anak muridnya Taikun. Nah, buat informasi tambahan, malaikat judi di sini adalah seorang pria bernama Chow Sing Sing. Di film sebelumnya, Taikun sudah pernah dikalahkan olehnya, dan karena itu Taikun pun jadi dendam. Kemudian tiba-tiba scene berganti ke Chow Sing Sing dan sohib angetnya Tat. Nah, ternyata Sing di sini sudah dijuluki sebagai malaikat judi, dan karena itu Sing pun menjadi terkenal. Namun pada saat Sing ditanya tentang apa yang sudah dipelajari selama 6 bulan dengan Dewa Judi, ternyata scene kemudian berganti ke malam hari. Nah, di sini Tat menceritakan tentang seorang teman kakeknya dulu yang bernama Dick Lick. Dan kakeknya Sing ternyata sangat mirip dengan Tat. Setelah itu Sing juga menceritakan tentang pria dari Perancis yang juga disebut sebagai Dewa Judi, karena dia memiliki kekuatan yang sama dengan Sing, tapi pria itu berhasil dikalahkan oleh seorang yang bernama Who Are You. Ya emang gitu namanya. Singkat cerita, saat mereka sedang ngobrol di luar, mereka melihat banyak cewek-cewek yang datang ke sana. Nah, tapi ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh rombongan si Taikun. Tapi untunglah datang temannya Sing ke sana. Dia bernama Long. Tak lama kemudian, saat Sing akan memukul anak muridnya Taikun, Sing malah salah sasaran. Kemudian saat Sing kabur, Sing dihipnotis kebakaran oleh anak muridnya Taikun. Tapi untunglah si Sing berhasil menghipnotis baliknya juga. Singkat cerita, saat Sing kabur, Sing diajak adu kekuatan oleh si Taikun. Dan ternyata si Sing lebih kuat darinya. Anjir, udah kayak pro hipnotis nih. Nah, tapi para muridnya Taikun pun datang untuk membantunya. Tak lama kemudian datang Tat ke sana untuk memberitahukan kalau ada telepon dari Dewa Judi. Tapi tiba-tiba kemudian Sing ternyata mendapat telepon dari Long, dan karena Sing belum tahu apa yang sedang terjadi, dia bilang ke Long untuk segera ke sana. Nah, tiba-tiba ada seorang cewek datang ke sana. Tapi saat Sing bertanya kepadanya, dia malah pergi. Kemudian Sing bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan Tat lagi gantung diri. Anjir, jadi beban dong. Nah, tapi pria ini ternyata malah seperti banci. Dan ternyata pria ini adalah Chow Tai-Fook, kakeknya. Sing ternyata datang ke masa lalu di Shanghai pada tahun 1937. Sing kemudian baru sadar kalau kekuatan sepertinya bisa melakukan perjalanan waktu. Nah, saat Sing akan menelepon lagi, ternyata sinyalnya sudah hilang. Singkat cerita, Sing dan Chow malah bertemu dengan perkelahian antar geng. Dan karena Sing pakai baju merah, Sing juga ikutan dikejar. Kemudian karena Sing pintar, dia merubah bajunya menjadi hitam. Nah, tapi ternyata tak lama kemudian Sing ternyata memiliki kekuatan yang bisa memukul orang yang berkumpul sekaligus. Nah, tiba-tiba datang orang-orang yang akan menembaki mereka semua. Dan pria inilah yang bernama Dick Lick. Dan ternyata pria yang telah dibunuh Sing tadi adalah orang yang membunuh saudara Dick Lick. Dan karena itu Sing diajak ke rumahnya Dick.
Dan di sini, Sing bilang kalau dia datang dari tahun 1991. Tapi karena ponselnya tidak ada sinyal, dia sedikit tidak percaya. Nah, kemudian Sing diberikan 3 permintaan oleh Dick. Tapi tak lama kemudian, saat Sing sedang ribut dengan Chow, Sing tidak sengaja meminta untuk mengusir Chow. Dan itu adalah dianggap satu permintaan. Setelah itu, Sing meminta untuk melepaskan Chow, dan itu adalah permintaan yang kedua. Nah, tapi karena Sing memiliki IQ yang tinggi, di permintaan yang ketiga, dia meminta untuk diberi 3 permintaan lagi. Dan Dick pun ternyata tidak marah. Keesokan harinya, Sing ternyata diajak proses penguburan saudaranya. Dan tak lama kemudian, datang seorang wali kota dan anaknya yang bernama Yusan. Nah, kemudian Sing ingat kalau dia adalah cewek yang waktu itu di pinggir sungai. Tapi ternyata si Yusan seperti tidak mengenal Sing sama sekali. Kemudian datang rombongan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wong. Dan mereka adalah musuh dari Dick Lick. Singkat cerita, saat Wong pergi, rombongan Dick Lick pun ternyata sudah dikepung oleh mereka semua. Tapi tak lama kemudian Sing menghipnotis mereka agar Dick Lick menjadi tak terlihat. Dan setelah itu Sing pun dipanggil oleh mereka sebagai Who Are You? Nah, tapi si Sing masih belum menyadarinya. Singkat cerita, Sing dan Chow datang ke sebuah gereja yang biasa didatangi oleh Yusan. Nah, di sini mereka berencana untuk menipu Yusan dengan cara menggantikan bapa di sana. Tapi tak lama kemudian, akhirnya Sing pun ketahuan karena Chow memberitahukan kepada pengawalnya Yusan. Keesokan harinya, Dick Lick ternyata mempunyai sebuah bar besar, dan Sing pun ada di sana. Nah, kemudian Dick Lick dikejutkan oleh Sing karena Sing bisa menebak dadu yang ada di dalam. Setelah itu datang wali kota dan juga Yusan ke sana. Dan kemudian ternyata Wong datang lagi. Tapi kali ini dia datang bersama seorang wanita Jepang yang bernama Kawashima. Nah, tujuan dia ke sini adalah untuk bermain judi. Tapi kemudian, ternyata si Taikun masih hidup dan ikut rombongan mereka. Dan dengan mudahnya dia bisa menebak dadu itu. Kemudian Dick menyuruh mereka untuk membangunkan Sing yang lagi tidur, dengan cara meminta bantuan Yusan untuk mencipoknya. Nah, tapi... Dan setelah bangun, Sing langsung menghampiri Taikun. Tapi saat Sing mengajaknya balik ke masa depan, Taikun ternyata tidak mau. Dan setelah itu, Sing pun tidak akan membiarkan Taikun membantu memenangkan permainan ini. Sing kemudian langsung mengocok dadu itu dengan pro-nya. Dan saat dilihat, ternyata... Dan karena itu mereka pun kalah. Tapi si Kawa 10 hari lagi akan mengajak Dick Lick bermain judi lagi. Dengan taruhan, jika Kawa kalah, mereka akan pergi dari Shanghai dan begitu juga sebaliknya dengan Dick. Singkat cerita, Chow dan pengawalnya Yusan pun ternyata sudah saling suka. Oh iya, dia bernama Sui. Nah, kemudian Chow meminta kepada Sing untuk menunjukkan pukulan miliknya. Dan kemudian... Setelah itu, ternyata Chow akan dibantu oleh Dick Lick untuk usaha roti miliknya. Dan Sing pun kemudian memberi ide untuk memberi namanya McDonald. Tapi si Chow malah menggantinya menjadi McDonald's. Anjir, Mac di Made in China nih. Nah, tak lama kemudian Dick Lick ternyata mengumumkan kalau dia akan menikah dengan Yusan. Dan karena itu, Sing pun berubah menjadi aneh. Dan saat di rumah, Chow memberitahukan kepada Sui kalau Sing sedang sakit cinta. Dan Chow juga memberitahukan kalau cewek yang dia sukai adalah Yusan. Kemudian Sui pun langsung pulang untuk mengajak Yusan bertemu dengan Sing. Nah, tapi ternyata cewek yang ditemui Sing waktu di sungai itu adalah saudara kembarnya Yusan yang bernama Yumong. Tapi Yumong mengidap penyakit keterbelakangan sehingga dia tidak bisa berbicara dengan normal. Kemudian Sing berganti ke toko roti milik Chow. Dan di sini Sing masih galau. Nah, tapi saat Sui membawa Yumong, Sing pun langsung kembali normal dan mengajak mereka berdansa. Nah, di sini Sing tidak mengetahui kalau itu adalah Yumong bukannya Yusan. Anjir, udah kayak film-film India nih. Dan setelah itu mereka pun jalan-jalan bersama. Tapi tak lama kemudian Sing pun heran kenapa Yumong tidak bicara-bicara. Dan Sui bilang kalau dia hanya bicara bahasa Perancis. Dan setelah jalan-jalan, mereka pun berfoto bersama. Nah, pada saat pulang, ternyata Yusan sudah ada di sana. Dan tak lama kemudian, saat Yusan sedang sendiri, Sing mengajaknya mengobrol. Tapi... Nah, tiba-tiba Sing mendapatkan telepon dari Long.
Tapi saat akan diberikan kepada Dick, Dick sudah tidak ada. Di sini, Sing bilang kepada Long kalau dia ternyata berada di tahun 1937. Dan Sing juga meminta kepada Long untuk mencari orang-orang berkekuatan khusus untuk mengembalikannya ke masa depan. Tapi tak lama kemudian, teleponnya malah ditutup oleh bosnya Long. Kemudian Sin berganti ke Yusan dan Yumong yang lagi rebahan. Dan Yusan baru melihat kalau Yumong telah melukis wajahnya Sing. Nah, kemudian saat Yusan keluar, dia mendengar percakapan ayahnya dan Kawa yang merencanakan untuk membunuh Dick Lick. Dan dengan cepat, Yusan pun berniat untuk menelpon Dick. Tapi ternyata dia didengar oleh Wong. Dan tak lama kemudian, nah, karena Yusan sudah mati, Kawa pun menyuruh Yumong untuk menggantikan Yusan. Setelah itu, Dick dan Sing ternyata langsung datang ke sana. Dan karena Yumong hanya mengenal Sing, dia langsung memeluknya. Dan Dick yang baper pun langsung pergi dari sana. Nah, saat akan mengejar Dick, ayah Yumong bilang kalau Dick bilang untuk menemuinya di klub untuk mendiskusikan sesuatu. Dan tak lama kemudian, Sing ternyata mengajak Chow untuk pergi ke klub. Tapi mereka sudah berjam-jam menunggu, tapi Dick tetap tidak datang. Dan secara spontan, mereka berpikir kalau mereka akan dibunuh oleh Dick. Dan langsung menghadap-hadap keluar. Dan tiba-tiba, ternyata si Pak Wali Kota dan Wong telah menjebak Sing ke sana. Tapi tak lama kemudian Pak Wali Kota pun ditembak oleh Wong. Ini nih namanya senjata makan tahun. Nah, kemudian tiba-tiba datang pria Jepang yang langsung menghajar Sing. Dan Sing pun kalah. Setelah itu ternyata Tat sudah ditangkap oleh mereka sejak awal. Dan di sini Sing disuruh untuk membunuh Dick Lick atau Tat akan dibunuh. Anjir, jadi manusia karet dong. Dan ternyata Yumong dan Sui juga ditangkap ke sana. Sing akhirnya diberitahu oleh Sui kalau dia adalah Yumong yang memiliki keterbelakangan. Kemudian Kawa menyuruh Sing untuk menghipnotis dirinya sendiri agar bisa membunuh Dick Lick. Sing tiba-tiba berganti ke Sing yang sudah berada di rumahnya Dick. Dan ternyata Sing dan Chow berniat untuk langsung membunuh Dick Lick. Tapi dan Chow pun mencoba lagi dengan bumerang. Anjir, duren dong. Nah, tapi Chow ternyata mencobanya lagi dengan memberikan racun dari Jepang ke susunya Dick. Tapi saat akan diminum Dick, Sing malah merebutnya. Dan tak lama kemudian, tapi untunglah Sing bisa mengeluarkan racun itu. Nah, tiba-tiba si Chow melempar ular ke kursinya Dick. Dan kemudian, dan saat Dick pergi, Sing langsung melawan ular itu. Anjir lah, parah-parah. Dan pada saat Dick datang, dia ternyata sudah mengetahui kalau Sing dan Chow akan membunuhnya. Nah, tapi Sing kemudian bilang kalau cewek yang waktu dijenguk itu bukanlah Yusan melainkan Yumong. Singkat cerita, Sing kemudian memiliki ide untuk berpura-pura telah membunuh Dick Lick dengan cara membawakan sesuatu dari tubuhnya.